Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhsas, berjuang bersama, mengabdi tanpa batas. Telah bersama kami pada malam hari ini Ustadz Diaul Haq sebagai Ketua Rayon Ikhsas Bangkalan Santri periode 8. 9. Oh maaf, saya salah. Maksud kami periode 9 Ikhsas Santri. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang, sedikit akan membahas tentang perkembangan Ikhsas Santri pada periode 9 kali ini. Baik Ustadz, bisa kita mulai? Bisa. Oke, terima kasih Ustadz atas waktunya. Pertama mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Anda Ustadz selaku Ketua Rayon Ikhsas Bangkalan periode 9. Menurut Ustadz sendiri, Ikhsas itu apa? Kalau berbicara ikhsas sih, kita ini berbicara juga tentang perjuangan. Karena ikhsas itu tidak lepas dari juang. Setiap gerak-geriknya itu pasti ada juang. Itu menurut kami. Untuk selebih lanjutnya, ikhsas itu apa? Menurut kami itu hanyalah sifatnya juang. Tidak lebih dari situ. Jadi setiap pemikiran, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan di dalam ikhsas itu adalah perjuangan berarti ya? Ya benar. Masya Allah. Karena gini Dan, karena ikhsas itu sendiri didirikan oleh Kiai Fawaid. Dan organisasi pertama yang ada di pesantren adalah ikhsas. Dan Kiai Fawaid itu adalah seorang pejuang. Maka ikhsas adalah pejuang juga. Gitu. Amin, amin. Mudah-mudahan kita sebagai orang-orang yang mengabdi di Ikhsas tetap diakui sebagai Amin, santri amin, yang amin. pejuang yang santri. Amin. Oke, terima kasih Ustadz. Untuk selanjutnya kira-kira Anda kan sebagai Ketua Rayon Ikhsas Bangkalan Santri. Kira-kira prospek ke depan yang akan dilakukan oleh Ikhsas Santri selama ada di pesantren untuk mengkader santri itu kira-kira apa yang akan Anda lakukan ke depannya? Oke. Kedepannya ini kami sudah mempersiapkan program kerja kami, yakni ada program kerja kami yang namanya KB. Simbol di ikhsas kami, di periode kami itu ada namanya KB. Bukan keluarga bencana kan ya? Bukan. Saya kira nanti akan membuat keluarga-keluarga kecil itu. KB ialah kerja dan berani. Artinya di ikhsas kami itu masih kekurangan di bidang SDM-nya. Ada juga yang pinter di bidang SDM mampu, tapi mereka tidak berani untuk mempubliskan keberanian mereka. Jadi kami mengangkat metode tersebut menjadi KB, kerja dan berani. Hingga akhirnya terbentuklah sebuah organisasi itu berjalan dengan lancar gitu. Oke. Programnya tujuannya bernama KB ya, keluarga berencana. Baik Ustadz. Itu nanti siapa yang mempelopori, yang memiliki inisiatif pertama untuk membuat program KB itu di Ikhsas Bangkalan Santri? Dan alhamdulillah yang mempelopori itu kami pribadi. Oh, Anda pribadi. Jadi berangkat dari inisiatif kurangnya SDM dari teman-teman ataupun ada yang memiliki SDM yang lebih namun kekurangan mental gitu ya. Oh, berarti ini revolusi psikologi dari Anda sendiri ya? Ya Allah. Dan juga ya, ikhsas di Bangkalan itu sudah mempunyai library atau perpustakaan mini yang saya lanjutkan dari periode 8 dan kami kembangkan di periode 9 ini. Alhamdulillah sudah mempunyai sekitar 400 buku. 400 buku? Untuk meningkatkan SDM di Bangkalan gitu. Untuk peminatnya bagaimana Ustadz? Apakah peminatnya terus bertambah atau bagaimana ketika Anda mengamati berjalannya program tersebut? Memang dalam sebuah pekerjaan itu belum tentu bisa langsung sukses gitu kan. Iya. Makanya kami itu dari awal pembukaan perpustakaan mini itu kami memprogramkan baca komik, baca novel gitu. Yang banyak diminati oleh
santri Bangkalan Itu khususnya. untuk merangsang rasa ingin tahu dalam Ya. membaca ya. Hingga lanjut, akhirnya kami mencoba untuk meningkatkan mereka, dikasih stimulus lah. Pentingnya membaca itu bagi mereka itu bagaimana untuk kedepannya, untuk masa depan mereka. Dan akhirnya sedikit laun mereka mulai bisa menangkap bahwa membaca itu memang harus penting bagi mereka. Karena membaca itu bukan hanya sebuah kewajiban, tapi memang harus ada di dalam mereka. Karena ada sebuah pepatah gitu, kalau kamu ingin dikenal dunia, maka membacalah. Dan kalau kamu ingin dikenal dunia, maka menulislah. Berarti IKSAS Bangkalan memiliki inisiatif untuk menanamkan cinta untuk terus membaca dari mulai pengkaderan kepada kader-kader yang kecil begitu ya. Bagus sekali. Itu dalam rangka untuk meningkatkan SDM dari IKSAS Bangkalan Santri sendiri. Jadi mungkin kita bisa berpesan kepada wali santri khususnya dari Kota Bangkalan bahwasannya tidak perlu khawatir tentang SDM dari anaknya yang dimondokan ke Sukorejo karena ada IKSAS Bangkalan yang siap membantu dan meningkatkan SDM dari masing-masing santri itu sendiri ya. Ya Allah. Itu tadi dibilang di bidang SDM-nya. Ya. Untuk bagaimana meningkatkan skill organisasinya. Karena kan kita ketahui bersama bahwasannya IKSAS adalah organisasi. Sebab banyaklah ya teman-teman itu yang kurang memahami bagaimana cara berorganisasi. Itu apa ada kiat-kiat khusus dari pengurus IKSAS Bangkalan agar meningkatkan skill mereka dalam berorganisasi? Dalam menghadapi mainstream yang seperti itu, kami mencoba mempeta-petakan. Dan kami sudah bisa mempetakan hal itu karena menurut kami di organisasi itu harus ada penggerak dan pemikir. Harus ada penggerak dan pemikir. Makanya itu kami petakan semua pengurus yang memiliki penggerakan yang jenius atau penggerakan yang bisa meningkatkan organisasi IKSAS di Bangkalan itu kami petakan di sini. Sedangkan pemikir kami juga harus petakan juga. Nah, akibatnya dari pemikir tersebut muncullah ide-ide yang cemerlang buat IKSAS. Kak, gini Kak. IKSAS ini harus gini Kak. Kak, IKSAS ini harus gini Kak, biar bisa maju. Nah, akhirnya kita tampung aspirasi mereka, kemudian ada bidangnya penggerakan. Lalu kemudian mereka yang penggerak itu yang menjalankan aspirasi dari pemikir tersebut. Hingga akhirnya IKSAS Bangkalan alhamdulillah sudah jadi seperti ini. Oke, sebenarnya di dalam organisasi itu ada 3 Ustaz. Yang pertama tadi seperti yang Anda sampaikan, kaum pemikir, ada kaum penggerak, ada satu lagi kaum rebahan. Yang ketika diajak untuk aktivitas itu malah rebahan. Nanti dulu dah. Kan ada seperti itu kan ya? Itu nanti yang perlu menjadi PR bagi rayon IKSAS Bangkalan nantinya. Lalu kemudian Ustadz, kira-kira menurut Anda setelah mengamati santri, setelah mengamati anggota Bangkalan santri sendiri ya, menurut Anda mereka itu lebih condong kemana? Apakah lebih condong ke organisasi, ataukah ke tulis menulis, ataukah ke baca kitab dan lain sebagainya? Menurut Anda sendiri bagaimana? Kalau berbicara seperti itu, kita tampung semua di IKSAS. Artinya IKSAS itu bisa semua elemen. Di Kori bisa, di organisasi bisa, di jurnalistik juga bisa, dan di bidang pidato mungkin juga bisa. Karena di program kami itu ada namanya segi keagamaan. Artinya dia yang memiliki bakat baca kitab kuning atau yang memiliki bakat deklamasi, pidato, kami tampung di sana. Kami ajak mereka untuk bisa gitu. Bukan hanya di organisasi pesantren yang sudah disediakan, tapi IKSAS pun juga menyediakan hal tersebut. Oke. Nah, ini kan sedang momentum bulan Ramadan.
biasanya kan Iksas mengadakan kegiatan-kegiatan selama bulan Ramadan, safari Ramadan gitu kan ya sebutannya ya. Kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh Iksas Bangkalan Santri selama Ramadan kali ini? Alhamdulillah saat liburan saat ini nih, walaupun di masa pandemik ya. Karena kan kita tahu pandemi ini sangat mengganggu sekali ya kepada kegiatan aktivitas santri ya. Bagaimana? Dari situ kami mengadakan kegiatan kecil tapi berkesan. Bagaimana itu? Dalam artian kita mengadakan pertama ya di Khotmil, buber atau silaturahim antar masyarakat santri dan alumni, dan juga bantuan sosial di masa pandemi. Oh, ada bantuan sosial? Iya, ada. Itu dari mana bantuan sosialnya? Apakah dari santri sendiri atau bagaimana? Nah, itu untuk bantuan sosial itu ada 2 sumber dananya. Dari alumni dan juga dari santri. Tapi kebanyakan santri yang. Oh, banyak santri ya yang menyumbang ya. Oh iya. Karena mungkin yang alumni juga memiliki tanggungan keluarga kan begitu ya. Iya. Kalau santri kan masih belum. Alhamdulillah. Terus bagaimana selama kegiatan-kegiatan ini sudah berlangsung kan ya kegiatannya ya? Sudah berlangsung. Terus besok bagaimana? Itu hari keempat sudah. Hari keempat besok Di Kecamatan Tanah Merah. Oh, sebelumnya di kecamatan mana? Hari pertama itu di Arusbaya, hari kedua di Bangkalan Kota, hari ketiga di Belega. Besok di Tanah Merah. Setelah itu Di Tanjung Bumi, Ustaz. Oh, Tanjung Bumi. Jadi memang safari Ya. safari beneran ya? Turba beneran. Oke. Selama menjalankan kegiatan ini kan berinteraksi dengan masyarakat kan ya. Bagaimana respon masyarakat? Kalau respon masyarakat itu alhamdulillah. Kemarin cerita ini Ustaz. Iya. Kemarin itu di Kecamatan Belega, setelah kami mengadakan kegiatan, kami ingin pulang gitu ceritanya. Lalu masyarakat di situ bilang, "Cong, kok maklum boleh setia? Bukannya besok atau lusa pulang?" "Enggak bah, pulang saat ini saja." Kemudian mereka menangis. Allah. Seakan-akan mereka ingin Iksas ini ada di sini terus, bah. Entah kenapa atau gimana, tapi percaya bahwa Iksas adalah kefawaid gitu. Masya Allah. Jadi sudah kefawaid itu sudah menyentuh di daerah Bangkalan, sudah ada di hati-hati masyarakat. Jadi tidak perlu khawatir kemanapun kita pergi, kefawaid pasti bersama kita. Jadi di samping Iksas sebagai organisasi yang mengenalkan ruh pesantren, juga mengenalkan bagaimana ruh perjuangan Kiai Fawaid begitu ya. Oke. Kira-kira untuk kegiatan safari Ramadan ini kan ada keberhasilan, juga tentunya ada kendala kan pasti Ustadz ya. Tapi sebelum itu, mari kopinya dulu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kendala yang dihadapi selama beberapa hari menjalankan kegiatan ini apa? Kendala itu banyak sih, tapi yang paling berbahaya itu kendalanya kami itu ada di faktor internal. Faktor internal itu sendiri gimana? Di bagian santrinya itu ada yang tadi kan sudah dibilang, ada yang santri itu ada yang pemikir, penggerak, dan ada santri yang rebahan. Oh, ada juga yang itu kendalanya kami di situ. Makanya itu kami sangat sulit kalau memang menghadapi kaum sendiri itu. Kaum rebahan itu ya. Kaum rebahan itu sangat sulit memang. Tapi alhamdulillah di balik adanya kaum rebahan itu kami mencoba untuk mengisi relung-relung mereka, mengisi jiwa-jiwa mereka agar mereka itu kembali lagi. Sampai saya tulis di caption saya itu. Bagaimana? Jika sampean sudah lelah, taruh tangan dada kalian, taruh tangan kalian di dada, dan teriakkan dalam hatimu, kami harus membuat Kifawaid tersenyum. Ya Allah, kata-kata Anda ini sebenarnya membuat hati saya luluh sebenarnya. Untung saya ini sebenarnya laki-laki ya. Iya. Kalau saya perempuan mungkin sudah baper kepada Anda ini mungkin.
Anda memiliki kata-kata yang berbahaya untuk perempuan sebenarnya. Jomblo atau sudah berkeluarga? Alhamdulillah di situ. Masih jomblo. Baik, kepada wali santri yang mungkin memiliki anak, ini seorang Ustadz Diaul Haq mengatakan masih jomblo, tapi itu demi perjuangan. Ketika kita nantinya sudah terlalu sibuk berkomunikasi dengan wanita, itu mungkin bisa menjadi motivasi, tapi juga bisa menjadi kendala yang mengganggu perjuangan kita. Kan mungkin seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi ke kegiatan-kegiatan seputar pesantren. Kira-kira bagaimana respon Ikhlas Bangkalan sendiri terhadap kebijakan-kebijakan pesantren? Karena kan kita tahu pesantren kan juga memiliki kebijakan, memiliki peraturan. Apakah hal tersebut mengganggu aktivitas dari Ikhlas Bangkalan tersendiri, ataukah jika memang mengganggu, apakah hal tersebut malah menjadikan mental dari teman-teman pengurus ini malah ciut? Kalau untuk masalah pesantren itu, kita sebagai santri itu pastinya harus ngikut. Tak sam'an wa ta'atan seperti itu kan ya. Bagus prinsipnya. Sesuai dengan dahunya Abuya itu, sabatul ilmi bil mudzakarah. Tetapnya ilmu itu dengan mudzakarah. Wa barakatuhu bil khidmah. Dan barokahnya santri itu dengan khidmah. Wa naf'uhu bir ridha syekh. Dan berkatnya ilmu orang itu harus dengan ridho syekh. Makanya itu seumpamanya kita melanggar aturan pesantren, tentunya guru kita, pengasuh kita di pondok pesantren itu tidak ridho. Dan kami tidak mau mencampur adukan pengkhianatan dan perjuangan. Makanya kami tanamkan prinsip di situ. Jika seumpamanya pesantren sudah A, maka kami juga harus A. Ikhlas juga harus A, karena ikhlas adalah salafiyah dan tidak ada ikhlas itu tanpa adanya salafiyah. Sebab tujuan dari Ikhlas itu sendiri adalah untuk mengawal visi misi pesantren, untuk mengawal peraturan pesantren, dan juga untuk mengawal keinginan dan dawuh dari pengasuh itu sendiri, kan begitu ya? Allah karim. Tapi selama kegiatan-kegiatan di dalam pesantren itu santri tetap aktif ya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan Ikhlas? Ya aktif, tapi ada seumpamanya kita mengadakan kegiatan besar itu, seperti kemarin itu mengadakan pergelaran Suramadu. Suramadu apa itu? Apa pergerakan yang panjang seperti Suramadu apa gimana? Enggak, itu peringatan tentang 10 November yang diikuti beberapa rayon. Hari Pahlawan. Iya, Hari Pahlawan. Itu dari rayon Situbondo, Sumeneb, dan Bawean. Tentunya juga Surabaya. Kami kendalanya itu waktu mengadakan pergelaran itu yang dipelopori juga oleh Ikhlas Bangkalan tentunya. Kendalanya itu di peraturan pondok pesantren itu kan jam 11 santri itu harus ada di kamar. Jam malam pesantren. Ya, jam malam. Harus tidur pula juga. Jadi kita bagaimana kegiatan, dan mulainya itu harus jam 9. Nggak bisa kalau mulai jam setengah 9, jam 8. Karena jam mutola'ah ketika itu ya. Dan juga jam al-barki kegiatan di pesantren. Kendalanya kami di situ, di waktu. Tapi alhamdulillah ketika sudah sampai di lapangan, teman-teman itu entah ini barokahnya kefawaid atau apa, saya nggak tahu. Tentunya pasti ada kefawaid di sana. Ada Ikhlas, ada kefawaid, kan begitu. Gitu. Acara itu sempat tidak disetujui oleh keamanan karena sampai jam 12 lebih itu proposalnya itu. Oh iya. Tapi alhamdulillah selesai acara itu setengah 11 sudah selesai, dan itu penontonnya atau bahasa sekarangnya itu viewersnya ya hampir 15.000 santri ikut ke dalam. Jadi kota keseluruhan banyak santri yang menyaksikan dalam pagelaran tersebut ya. Soalnya di sana kita menampilkan atraksi gitu. Atraksi apa yang ditampilkan? Kayak pencaksilat. Oh, ada yang bisa pencaksilat santri. Ya. Oh,
bagus itu. Bangkalan yang melopor itu. Bangkalan. Oh, lagi-lagi Bangkalan ya. Ya, Apalagi mungkin apalagi. keturunan kayak lesap gitu. Ada darah kayak lesap di sana ya. Oke. Apalagi yang ditambahkan ketika pagelaran itu? Tentunya kori juga ada, deklamasi puisi tentunya, dan juga theatrical puisi. Teatrikal puisi. Oh iya, bagus itu. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh IKSAS Bangkalan begitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi kegiatan yang menjadikan pengkaderan terhadap diri sendiri, juga pengkaderan terhadap mental psikologinya, kan begitu Ustadz ya? Iya. Oke, dari kami mengucapkan terima kasih karena telah bersedia untuk memberikan beberapa informasi tentang kinerja IKSAS Santri selama berada di pesantren. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Ustadz Diyaul Haq ini akan menjadi informasi terhadap wali santri, informasi terhadap alumni, sehingga akan terus lebih percaya terhadap anaknya untuk aktif di IKSAS. Karena IKSAS adalah berjuang bersama, mengabdi tanpa batas, dan IKSAS adalah Kiai Fawaid. Mungkin ini dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.